Bukan dari 5 langsung 3. lompat. Nah, balik lagi sesuaiin sama kecepatan mobilnya. Oh iya betul. Kan ada warming up-nya tuh. Kadang dia 1.500. Tapi pertama start kadang bisa sampai 2 loh. Ibaratnya bosnya bawa mobil kok perlakuin dia kayak gini gitu. Gawat ya. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di Mistik, mitos tentang mobil Matic, episode 8. Akhirnya kita kembali lagi di Mistik. Setelah sekian lama kita pensiun dari permitos-mitosan dunia otomotif kok. Nah jadi buat teman-teman nih, kita udah ngumpulin beberapa mitos tentang mobil Matic, ada di kolom komentar YouTube. Nah jadi buat teman-teman yang punya mitos-mitos seputar mobil Matic, langsung aja tulis di kolom komentar YouTube kita dengan hashtag Mistik, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Kok Freddy, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas di mitos mobil Matic yang pertama dari @trisetianto. Hashtag Mistik, oli transmisi otomatis harus diganti secara periodik, mitos atau fakta kok? Fakta. Berapa kilometer kok? Selalu nyaranin 20.000 ganti. Nah, cuma kan kalau di sini kan ada beberapa yang bengkel resmi sampai 100.000 baru ganti. Terlalu lama itu. Kalau mobil jalan-jalan mau cari 100.000 itu butuh waktu berapa tahun. Iya. Nah kok kalau misalkan nih ada yang punya mobil nih, dia bawanya Parno, misalkan mobil dia tuh Honda HR-V, karena dia sering lihat video-video kita, akhirnya dia oli Matic-nya diganti setiap per 10.000 kok. 10.000. Itu boleh nggak kalau oli Matic diganti terlalu sering? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, sama aja ya sebenarnya ya. Ya bagus-bagus aja. Apalagi CVT kan cepat panas olinya. Kalau kualitasnya semakin jelek ya semakin cepat panas. Kalau dia mau ganti per 10.000 ya nggak apa-apa. Berarti oli Matic-nya kan bagus terus tuh. Berarti ini fakta ya kok ya untuk pertanyaan pertama ya. Oke, next kok dari seputar info. Hashtag Mistik, mobil manual kalau terlalu sering engine brake bahaya bagi transmisi. Mitos atau fakta kok? Mitos. Bukannya banyak yang bilang itu rusak mesin ya kok ya? Enggak sih, asal dengan urutan. Tadinya gigi 5, jalanan nurun nih, laju mobil terlalu kencang, terus mau pakai engine brake, ya turuninnya bertahap sambil nginjak rem sedikit, kopling injak, masuk gigi 4. Ya kan, lepasin kopling tanpa injak gas ya, otomatis kan kecepatannya berkurang, engine brake-nya jalan. Habis itu dia turun lagi ke gigi 3, maksudnya dari 5 ke 4, ke 3, ke 2, ikutin urutannya gitu loh. Bukan dari 5 langsung 3. lompat. Nah, balik lagi sesuaiin sama kecepatan mobilnya. Oh iya betul. Tapi mitos sih sebenarnya dipakai engine brake mah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya kok ya, aman ya? Ya aman-aman aja. Oke, sip. Berarti yang pertama, yang kedua ini jawabannya mitos ya. Oke, next dari The Duels. Hashtag Mistik, panasin mesin mobil Matic AT, RPM ditahan di 2000, itu dapat merusak mesin. Jawabannya mitos atau fakta kok? Mitos sih. Mitos ya? Iya. 2000 tuh berarti gak terlalu tinggi ya itu Nggak nanti terlalu ya? tinggi. Gak terlalu tinggi ya? Kalau misalnya pagi-pagi lu nyalain mobil, pengen buru-buru cepet jalan. Daripada RPM masih tinggi, lu pindah masuk ke tuas gigi mundur misalnya, atau mau maju, tapi RPM masih tinggi, itu bisa merusak. Ya lu panasin, lu toel gasnya, ibaratnya main-main di 2000 biar cepet cari panas ya. Iya, daripada RPM tinggi, sudah kita pindah tuas masuk jalan. Karena kan normalnya dia di 1500 ya kalau pertama kali nyala ya. Ya, kan ada warming up-nya tuh. Kadang dia 1.500. Tapi pertama start kadang bisa sampai 2 loh. Tapi dia langsung turun di 1,5. 1,5 tapi agak lama, dia butuh waktu 1 menitan. Nanti dia turun lagi sampai dia idle, anteng. Berarti jawabannya adalah mitos ya kok ya? Yes. Ke yang 4 dari @baik kalah. Hashtag Mistik, Matic tidak ada engine brake. Mitos atau fakta? Mitos. Matic ya tetap ada engine brake. Misalnya nih, kita dari posisi D, misalnya dia 4 speed. Iya. Kita mau nyalip atau mau engine brake turunan, ya kita geser ke 3 boleh. Oke. Atau Matic yang ada tuas overdrive-nya. Kita pencet overdrive-nya untuk nyalip. OD itu bisa, asal ikutin sesuai urutannya. Kalau dari gigi misalnya 4 turunnya ke 3, ke 2, sesuaiin dengan kecepatan mobil. Iya. Yang nggak boleh kalau nggak sesuai dengan kecepatan dari D, lu paksa turunin ke L misalnya. Ajaib. Tapi kan nggak sesuai sama kecepatan, Iya. misalnya tadi kecepatannya berapa. Itu yang nggak boleh. Soalnya Matic emang ada engine brake. Ada ya, bisa. Iya, Ya? bisa. Berarti ini mitos ya kok ya. Oke, next ke yang 5 dari @golol, thanks everyday. Hashtag Mistik, kok kalau mobil lagi cruising, saya pindah dari
D ke N. Lalu setelah lama-lama kecepatannya menurun, saya pindahin lagi dari N ke D. Itu transmisi bisa cepat rusak katanya. Nah ini mitos atau fakta? Ini fakta. Fakta? Iya dong. Ini sama kayak yang waktu itu kita pernah bahas. Lagi jalan, pindahin ke N. Begitu sudah nggak begitu kencang lagi, kita butuh jalan lagi, butuh gas lagi, masukin ke D. Buat apa? Tapi dia transmisi bisa bikin cepat rusak kok? Bisa. Keren enggak loh. Transmisi itu kalau bisa stres dia bisa ngomong loh. Ngebatin sendirian. Ngebatin. Buatnya bosnya bawa mobil kok perlakuin dia kayak gini gitu. Ya. Keenam nih sekarang. Dari @petus bepom, #mistik. Kalau bolak-balik dari N ke D lagi karena jalanan macet, bikin cepat rusak transmisi. Nah ini fakta atau mitos kok? Ini sebenarnya mitos. Oke, sebenarnya D ke N tuh nggak apa-apa. Tapi posisi kalau udah berhenti, ya kan? Kalau belum berhenti sama kayak pertanyaan yang sebelumnya nih. Oh, waktu jalan pindahin ke N sama pindah ke D lagi. Tapi kalau udah berhenti dia pindah ke N nggak apa-apa. Nanti dia masuk D lagi. Sering-sering gitu nggak apa-apa. Cuma nanti yang paling sering kalah nanti di tuasnya. Oh, tuasnya cepet oblak ya? Oh, oke. Kabel transmisi, ada kabel transmisi, ada sambungannya. Itu kan karet tuh, yang biasa suka hancur itu. Itu karena sering dimainin. Paling kalahnya di situ. Tapi kalau di dalaman transmisinya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Ya, paling kalahnya di itu ya, di tuasnya itu. Berarti ini jawabannya mitos ya kok ya. Oke, next ya. Dari Brody Sahui, #mistik drifting pakai matic nggak bikin rusak transmisi matic walaupun mobil full standar. Nah, ini nggak tahu nih ya. Kalau misalkan remap itu kan memang katanya merusak transmisi matic karena kan kampasnya nggak kuat. Kalau di luar negeri biasa pakai kampasnya yang heavy duty. Nah, tapi kalau drifting pakai mobil matic itu tidak merusak matic walaupun mobilnya full standar. Jawabannya mitos atau fakta? Fakta. Iya. Asal nih mobil ini punya mode manualnya atau misalnya contoh pedal shift, ya kan? Terus apalagi nih tenaga mesinnya harus besar. Terus apalagi? Biasa kalau untuk drift itu kan penggerak belakang. Gardannya itu harus yang LSD, limited slip differential. Terus yang paling penting skill. Intinya kan kalau ngedrift itu kan teknik bawa mobil yang sengaja dibuat oversteer. Nah, terus abis itu makanya rodanya kan muter terus kan sambil belok kan. Matic sebenarnya nggak ada masalah. Yang paling bebannya di ban habis ya? Rem habis. Oh. Kalau Matic sih ya harusnya sih masih oke-oke aja lah. Berarti jawabannya adalah fakta ya? Oke, terakhir nih kok dari Batribus #mistik. Matic kalau parkir paralel yang bisa didorong bikin Matic cepat aus. Nah, berarti ini Maticnya bisa didorong berarti ditaruh N kok. Kalau di N nggak apa-apa didorong-dorong. Dorong-dorong nggak apa-apa ya? Iya. Toh didorongnya juga cuma berapa meter kan? Makanya biasa kalau kita parkir paralel kan tukang parkirnya ngomong dinetralin ya. Iya. Mau mobil Matic, mau mobil manual. Ya cilaka kan parkir paralel tapi nggak dinetralin. Taruh P. Terus didorong-dorong, dipaksa-paksa. Atau baru jebol. Gearboxnya kan penguncinya itu nanti hancur kan. Nah itu. Kalau udah di N mah nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mobil Matic kalau parkir paralel taruh N yang bisa didorong bikin Matic cepat aus. Jawabannya? Mitos. Selesai. Ya karena faktanya kan di N juga nggak apa-apa. Iya, dia juga nggak apa-apa. Di N boleh kok didorong. Oke, udah episode untuk mistik kali ini. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mitos-mitos mobil Matic, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang punya masalah Matic, bisa langsung hubungi kita aja ke Domo Transmisi. Dan untuk di daerah Jabodetabek, kita sudah ada di Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Atau buat teman-teman yang tinggal di daerah Bintaro, bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan buat Bandung, Padalarang, Domo Transmisi sudah buka di Padalarang. Dan Surabaya sudah ada di Lontang. Udah, paling itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video Domo Transmisi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Domo Transmisi. Dan TikTok kita juga Domo Transmisi. Udah, Domo Transmisi, Dokter Netik. Domo Transmisi, dokternya Metik.